Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Fauzia dengan NIM 192231002 yang akan mempresentasikan hasil dari review jurnal survei konsumsi pangan dengan topik validitas dan rehabilitas dari metode SQ, FFQ, dan FFQ. Di sini saya menggunakan dua jurnal utama. Yang pertama dari Saskin et al. 2023, di mana kita ketahui bahwa jurnal tersebut membahas terkait perbandingan antara SSFFQ dengan biomarker Open atau Observing Protein and Energy Nutrition pada International Journal of Epidemiology. Dan yang kedua adalah dari Sun C et al. 2021, di mana kini perbandingan antara SQ-FFQ dengan Assessment Dietary Intake of Vegetarians and Omnivora in Harbin, China di Jurnal Nutrition. Nah, selanjutnya, apa sebenarnya FFQ dan apa sebenarnya SQ-FFQ? Nah, FFQ adalah sebuah metode kuesioner yang praktis, kemudian biayanya juga murah, serta umum digunakan dalam epidemiologi gizi. Nah, mungkin dari sini keterbatasan dari FFQ ini bias karena kita menggunakan masalah ingatan. Lalu untuk estimasinya mungkin juga kurang akurat dan juga asupannya absolut. Nah, selanjutnya untuk semi kuantitatif FFQ atau SQ-FFQ di sini adalah sebuah metode pengembangan dari FFQ. Nah, di sini menambahkan porsi sehingga akan lebih kuantitatif. Lalu validitas dan juga rehabilitasnya juga akan lebih baik dibandingkan dengan FFQ klasik. Selanjutnya tantangannya apa sih di sini? Jadi SQ-FFQ ini walaupun sudah dikembangkan dari FFQ masih bergantung pada yang namanya memori dan juga estimasi porsi. Nah, apa sebenarnya tujuan dari adanya review jurnal ini? Yang pertama adalah kita ingin membandingkan validitas atau akurasi pengukuran dengan referensi maupun biomarker yang ada. Lalu juga membandingkan terkait reliabilitas atau konsistensi pengukuran tes retest. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menentukan kegunaan dari FFQ dan SQ-FFQ dalam studi gizi populasi. Selanjutnya di sini kita akan melihat metode dari evaluasi validitas dan rehabilitas. Yang pertama metode pembanding. Jadi metode pembanding kita di sini ada 24 hours food recall yang dilakukan secara berulang. Lalu ada juga food record yang dimana responden menuliskan makanan atau minuman yang dikonsumsi dalam beberapa hari. Lebih detail, tapi beban responden juga akan lebih tinggi lagi. Selanjutnya kita bisa menggunakan biomarker yang dimana metode ini cukup objektif berbasis biologis. Ada dua. Yang pertama di sini adalah double level water atau DLW, yang dimana ini adalah gold standar untuk mengukur energi. Yang kedua adalah nitrogen urin 24 jam, gold standar untuk mengukur asupan protein. Nah, selanjutnya bagaimana analisis dari yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah korelasi person. Selanjutnya ada cross classification. Lalu ada juga blend lamp plot dan juga ada interclass correlation koefisien atau ICC, dan terakhir adalah Cronbach alpha. Nah, mungkin kita bisa next lagi untuk penjelasannya bisa dilihat di layar. Selanjutnya kita akan bisa melihat dari hasil utama dari studi yang kita lakukan, yaitu review jurnal tadi. Yang pertama untuk jurnal pertama yaitu pembandingan antara open study dengan FFQ. Kita lihat untuk FFQ validitasnya cukup rendah terhadap biomarker yang dimana itu ada energi dan juga protein. Lalu untuk biasnya sendiri kita bisa lihat di sini untuk yang pria itu underestimate dan juga untuk wanita itu overestimate begitu. Nah, untuk bagaimana untuk reliabilitasnya? Nah, untuk reliabilitasnya ini cukup baik untuk mengklasifikasikan di tingkat individu atau yang namanya perankingan. Nah, kita beralih ke jurnal yang kedua di mana SQ-FFQ dibandingkan dengan yang namanya analisis dari jurnal pada nutrition dari Harbin Cina tadi. Yang pertama kita bisa lihat di sini untuk validitas moderatnya R-nya di angka 0,35 sampai 0,6% dibandingkan dengan 24 hours food recall, karena tadi yang SQ-FFQ juga menggunakan metode tersebut. Nah, selanjutnya ini reliabilitasnya cukup tinggi di mana angka tes retestnya di angka lebih dari 0,60%. Selanjutnya metode SQ-FFQ ini dianalisis atau disimpulkan lebih baik dibandingkan dengan FFQ klasik atau kualitatif. Nah, selanjutnya di sini kita juga melengkapi dengan studi pendukung. Yang pertama ini dari Shahabuddin et al. Tahun 2020, di mana korelasi sedang dengan third day fourth record dan juga rehabilitas cross
klasifikasinya cukup tinggi yaitu 89%. Lalu untuk dari Santiago et al 2020, mohon maaf, di sini untuk validitasnya juga memadai dengan rehabilitasi yang cukup baik. Nah, yang terakhir adalah Kair et al tahun 2024, di mana di sini untuk validitas dan juga reproducible-nya baik pada populasi dewasa. Nah, selanjutnya kita masuk kepada analisis dari perbandingan yang ada. Nah, di sini kita ada FFQ, ada SQFFQ, dan ada 24 hours food recall, ada juga biomarker. Nah, untuk FFQ sendiri kelebihannya itu praktis, murah, cocok untuk populasi besar. Lalu untuk keterbatasannya bias diingatan, tidak akurat dan juga absolut. Lalu untuk validitasnya cukup sedang hingga sedang. Untuk rehabilitasnya cukup baik untuk peringkingan. Nah, sedangkan untuk SQFFQ ini apa sih kelebihannya? Yaitu adalah lebih kuantitatif atau perangkaan, lalu mempertimbangkan juga di porsi. Lalu juga ada keterbatasan di mana tetap tergantung pada self report atau ingatan. Lalu ada validitasnya yang angka sedang hingga baik, jadi ada peningkatan ya dari yang FFQ tadi, sedangkan untuk rehabilitasnya di angka moderat hingga tinggi. Lalu untuk metode yang 24 hours food recall, untuk kelebihannya ini desainnya asupannya cukup aktual. Lalu untuk keterbatasannya ini mungkin variasinya harian tinggi, perlu pengulangan, jadi tidak bisa hanya sekali melakukan recall. Nah, selanjutnya untuk validitasnya dia tinggi dengan jangka yang cukup pendek ya. Untuk rehabilitasnya dia di angka yang rendah karena dia antar hari begitu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah ya biomarker, dimana ini kelebihannya adalah gold standard dan juga objektif ya. Untuk keterbatasannya dia ini cukup mahal dan sulit diaplikasikan untuk skala yang luas. Nah, untuk validitasnya dia itu sangat tinggi dan rehabilitasnya juga sangat tinggi. Jadi bisa dilihat di sini untuk perbandingannya kita bisa lihat untuk biomarker adalah gold standar dari metode analisis survei konsumsi pangan ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita bisa akan melihat cara mengatasi keterbatasan karena tadi banyak bias dan juga banyak miss ya dari beberapa metode seperti SQ, FFQ dan juga FFQ. Yang pertama kita bisa mengombinasikan dengan metode lain. Terus kita juga bisa mengkolaborasikan dengan biomarker. Nah, seperti tadi dicontohkan juga, lalu ada penyesuaian daftar makanan atau food list. Kita bisa juga mengambil dari survei konsumsi nasional. Lalu juga kita bisa tidak mengubah pola makannya, gunakan foto atau model makanan untuk membantu responden dapat memperkirakan porsi yang lebih akurat. Jadi kita bisa visualisasikan. Untuk kelima, kita bisa menggunakan versi elektronik atau EFFQ atau web based. Selanjutnya kita bisa menggunakan training responden dan juga enumerator agar bisa meminimalisir kesalahan pencatatan. Dan yang terakhir adalah analisis statistik dari lanjut, dimana di sini meminimalisir kesalahan pencatatan dan juga interpretasi. Nah, selanjutnya kesimpulannya apa ya? Jadi kesimpulan dari review jurnal kali ini adalah untuk FFQ sendiri itu reliable untuk klasifikasi relatif, tapi validitasnya terbatas untuk estimasi absolut. Nah, selanjutnya untuk SQFFQ sendiri, dia memang lebih baik dari FFQ klasik. Validitasnya juga cukup moderat dan reliabilitasnya cukup tinggi. Selanjutnya di sini untuk kombinasi dari FFQ dan juga SQFFQ dengan metode lain seperti 20 hours food recall, berulang atau biomarker itu sangat direkomendasikan untuk dapat meningkatkan akurasi dari data yang kita ambil. Nah, mungkin cukup sekian dari saya untuk pembahasan review jurnal kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.